Saya Muhammad Arif Rizky Putrananda dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung akan menyampaikan penyuluhan pertanian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai pembuatan pestisida nabati untuk mengendalikan luweng coklat. Sebelumnya di sini saya akan fokus ke 4 poin pokok bahasan ini. Yang pertama itu, apa itu pestisida nabati? Lalu yang kedua, manfaat dan keunggulan pestisida nabati. Yang ketiga, bahan-bahan pembuatan pestisida nabati. Yang keempat, cara pembuatan pestisida nabati. Arti dari pestisida nabati sendiri ialah bahan aktif yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, bahan organik lainnya, dan yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Pestisida nabati ini tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan. Nah, jadi bapak-bapak tidak perlu khawatir untuk dampak negatifnya. Serta juga dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan yang murah dan peralatan yang sederhana yang ada di sekeliling kita. Lalu manfaat dan keunggulan pestisida nabati. Yang pertama itu ada mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan atau ramah lingkungan bapak-bapak dan ibu sendiri daripada pestisida kimiawi. Lalu yang kedua, relatif aman bagi manusia ya, dan ternak karena residunya mudah hilang. Yang ketiga, dapat membunuh hama atau penyakit seperti ekstrak dari daun pepaya, tembakau, biji mahoni, dan sebagainya. Lalu yang keempat, dapat sebagai pengumpul atau perangkap hama tanaman. Yang kelima, bahan-bahan dari pestisida nabati itu sendiri nilainya sangat murah serta tidak sulit dijumpai dari sumber daya yang ada di sekitar kita. Jadi bahan-bahan pembuatan pestisida nabati ini sangat mudah dan ditemukan serta bisa dibuat sendiri di rumah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Lalu yang keenam, mengatasi kesulitan ketersediaan dan mahalnya harga obat-obatan pertanian khususnya pestisida kimiawi. Nah, mengapa? Karena di masa pandemi sekarang ini obat-obat pertanian ini cenderung naik, khususnya pestisida kimiawi. Maka salah satu solusinya adalah kita membuat pestisida nabati, bapak-bapak ibu-ibu. Lalu yang ketujuh, dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan beresiko dibandingkan penggunaan pestisida nabati. Penggunaan dalam dosis tinggi sekali pun tanaman sangat jarang ditemukan tanaman mati. Jadi dosis yang digunakan dari pestisida nabati ini, walaupun dosis pemakaian itu berlebihan atau sangat tinggi, bapak-bapak dan ibu jangan khawatir karena pestisida nabati ini tidak membunuh tanaman. Lain halnya dengan pestisida kimiawi yang mana dapat membunuh tanaman bila digunakan terlalu banyak. Lalu yang ke-8, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Nah, ini adalah ada plus minusnya pestisida nabati ini, yang mana serangga-serangga yang ada di lahan bapak-bapak ibu-ibu sekalian ini tidak langsung mati atau tidak dapat membunuh serangga juga. Lain halnya dengan pestisida kimiawi yang mana sekali kita sebar di lahan dapat membunuh kekebalan serangga maupun bisa mati juga sih. Tapi dampaknya itu bagi tanaman dan manusia tidak baik jika pestisida kimiawi. Lalu bahan-bahannya ada di sini. Yang pertama itu ada bawang putih, lalu ada serai, lalu ada daun-daunan. Nah, ini adalah ramuan untuk mengendalikan luweng coklat. Bahan yang diperlukan ialah yang pertama itu ada daun sirsak 1 genggam saja. Yang kedua rimpau jeringgau 1 genggam. Yang ketiga ada bawang putih 20 siung. Yang keempat deterjen atau sabun sekitar 20 gram. Yang kelima ada air 20 liter. Cara membuatnya itu
daun sirsak, rempang jerambau, dan bawang putih ditumbuk atau dihaluskan. Bisa juga diulek, atau bapak-bapak ibu sekalian jika ada mixer atau blender atau hal lain sebagainya bisa menggunakan itu untuk mempercepat. Lalu yang kedua itu seluruh bahan dicampur dengan deterjen kemudian direndam dalam 20 liter air selama 2 hari. Lalu keesokan harinya larutan yang sudah dicampur dengan deterjen itu selama 2 hari, larutan bahannya itu disaring dengan kain halus. Lalu setiap 1 liter air yang sudah disaring kain halus dapat diencerkan dengan 10-15 liter air. Yang terakhir, larutan pestisida nabati ini siap digunakan untuk mengendalikan hama warang coklat. Lalu yang penggunaan dan pengaplikasiannya, yang pertama itu semprotkan ke tanaman yang terserang hama atau ke bagian bawah daun tempat biasanya hama. Jadi tata cara penggunaan atau pengaplikasian ramuan warang coklat ini, yang pertama itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tuh harus membeli sprayer. Nah, lalu dimasukkan ke tadi yang seluruh bahan-bahan yang sudah dicampur dengan 10-15 liter itu, dan itu lalu semprotkan di bagian bawah daun tempat biasanya hama itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.